Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianilia Natasha, NPM 1972234. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan proyek perusahaan kami, yaitu PT Kakao Krakatoa. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan kami, yaitu PT Kakao Krakatoa. Bentuk perusahaan kami yaitu perseroan terbatas atau PT. Jenis usaha kami berupa produksi hasil tanaman perkebunan dengan luas lahan produksi 2.000 hektar. Bentuk produknya berupa biji kering. Tahun berdiri perusahaan kami yaitu dari tanggal 6 Oktober 2021 yang berlokasikan di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sejarah perusahaan PT Kakao Krakatoa adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pengolahan kakao yang kompetitif di Indonesia. Mengolah kakao berkualitas tinggi dari biji kakao hingga menjadi produk berupa biji kering. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 6 Oktober 2021. Setelah dilakukan survei, perusahaan didirikan di Kabupaten Pesawaran, di Desa Padang Cermin, Kecamatan Padang Cermin, Provinsi Lampung. Perusahaan ini didirikan karena melihat besarnya potensi kakao di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Pesawaran, yang merupakan salah satu penghasil kakao terbesar di Provinsi Lampung. Perusahaan ini bercita-cita menghasilkan biji coklat yang berkualitas tinggi. PT Kakao Krakatoa mengolah perkebunannya sendiri sehingga dapat mengontrol secara langsung mulai dari awal hingga panen. Perusahaan ini terus berupaya untuk meningkatkan mutu baik di perkebunan maupun pabrik, pengolahan, serta menyajikan ide yang baru dan inovatif untuk para konsumen. Visi misi perusahaan kami yaitu visi menjadi perusahaan yang bermutu dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Misi meningkatkan kesejahteraan petani kakao dan pekerjanya memproduksi kakao dengan kualitas terbaik. Berikut merupakan tabel produksi kakao di Lampung. Dapat dilihat dari tahun 2011 hingga tahun 2020, produksi kakao di Lampung meningkat dengan sangat signifikan. Dari 13 kabupaten tersebut, kabupaten yang paling banyak memproduksi kakao yaitu Pesawaran dengan jumlah di tahun 2020 yaitu produksi kakaonya sampai 229.426 ton. Berikut merupakan ramalan produksi kakao di Lampung. Ramalan produksi kakao pada tahun 2021 yaitu sebesar 66.988. Pada tahun 2022 sebesar 71.036.000. Pada tahun 2023 yaitu sebesar 75.085. Pada tahun 2024 yaitu sebesar 79.133. Pada tahun 2025 sebesar 83.181. Pada tahun 2026 yaitu sebesar 87.229. Pada tahun 2007 yaitu sebesar 91.278. Pada tahun 2008 yaitu sebesar 95.326. Pada tahun 2029 99.374. Pada tahun 2030 yaitu sebesar 103.422 dan terakhir pada tahun 2031 yaitu sebesar 107.470. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa ramalan produksi kakao dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Selanjutnya yaitu perhitungan raca massa pada prarancangan pabrik biji kakao. Dengan basis perhitungan yaitu 1 jam operasi dengan satuan kilogram dan waktu operasi 330 hari per tahun. Kapasitas produksinya yaitu 2.615,66 kg per jam atau sama dengan 2,61 ton per jam. Berikut merupakan diagram alir. Buah kakao yang sudah dipanen dilakukan pemeraman buah selama 5-12 hari. Lalu buah yang sudah diram dipecah dan diambil bijinya menggunakan benda keras. Setelah itu biji tersebut difermentasi dengan proses 5-7 hari. Setelah itu, biji dicuci dan dikeringkan dengan suhu 45-67 derajat Celcius. Setelah biji kering, dilakukan penggarangan biji dengan lama proses 15 menit sampai 2 jam dengan suhu 120-121 derajat Celcius. Kemudian biji yang telah dilakukan penggarangan disortasi dan hasilnya menjadi biji kering kakao. Berikut merupakan layout pabrik dari perusahaan kami. Yang pertama bisa kita lihat
Ada unit pengolahan limbah, ruang pembersihan, ruang biji kakao kering, ruang pengupasan biji, ruang pengepresan, dan ruang pengayakan. Lalu di sebelahnya yaitu ada kantor, lalu ada jalan utama, pos satpam, parkiran, masjid, lalu di pojok sebelah kanan yaitu ada ruang penyimpanan coklat bubuk. Berikut merupakan instrumentasi alat prarancangan, yaitu yang pertama ada temperature control atau TC, kemudian level control atau LC, kemudian pressure control atau PC, dan yang terakhir yaitu flow control yaitu FC. Berikut merupakan keselamatan kerja pabrik pada perusahaan kami. Yang pertama yaitu penanganan dan pengangkutan bahan menggunakan manusia harus seminimal mungkin. Yang kedua, adanya penerangan yang cukup dan sistem pertukaran udara yang baik. Yang ketiga, yaitu jarak antar mesin-mesin dan peralatan lain itu cukup luas. Yang keempat, yaitu setiap ruang gerak harus aman, bersih, dan tidak licin. Yang kelima, yaitu setiap mesin dan peralatan lainnya harus dilengkapi alat pencegah kebakaran. Yang keenam, yaitu tanda-tanda pengaman harus dipasang pada setiap tempat yang berbahaya. Yang terakhir, yaitu penyediaan fasilitas pengungsian bila terjadi kebakaran. Kemudian ada SOP K3 pekerja. Yang pertama yaitu helm, pakaian dan perlengkapan pelindung, sepatu pengaman, pelindung mata, masker udara, dan sarung tangan. Kemudian yaitu utilitas yang mencakup unit pengadaan air, unit pengadaan listrik, unit pengadaan bahan bakar, dan unit pengolahan limbah. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.